Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Menteri Pekerjaan Umum dan juga Menteri Ora Umum. Yang PU-nya itu singkatannya beda. Saya tadi sampaikan bukan hanya pekerjaan umum, tapi juga termasuk tadi nggak disebut pertanian umum. Yang kami hormati Bapak Basuki Hadi Mulyono, yang kami hormati Pak Wagub, Pak Emil Dardak, kemudian juga Deputi Menko Pak Wahyu. Ini nomor induk pegawainya PU juga. Kemudian WKU Kadin Pak Insanul Kamil, IK Unpad Ibu Irawati, dan para CEO yang hadir yang menjadi mitra pemerintah dalam program infrastruktur. Pertama tentu yang saya sampaikan lebih banyak terkait dengan hal yang tadi disampaikan Pak Menteri PU, kalau implementasi Kementerian Teknis, kalau Menko Kementerian Rapat. Melakukan di bottlenecking-nya, Pak. Dan di bottlenecking itu nggak bisa ditaruh di jalan. Ini di bottlenecking kebijakan, fasilitasi, kerjasama, dan berbagai terobosan-terobosan yang dilakukan. Pertama tentu kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di atas berbagai negara lain, bahkan di antara negara-negara terbesar di dunia G20, pertumbuhan Indonesia adalah yang kedua, kita tumbuh di 5,03%, dan juga inflasi yang menjadi persoalan utama. Berbagai negara mengatakan, bahkan kemarin kami conference atas nama Presiden rapat dengan Sekjen PBB, problem dunia hari ini bukan saja kompleks, tetapi bertingkat. Kalau Pak Basuki punya waduk yang namanya cascade, nah ini problem dunia juga cascade kok. Jadi ada masalah El Nino, ada masalah perang, ada masalah ketegangan China-US, dan ini semuanya kompleks. Dan per hari ini ada 30 negara menjadi pasien IMF, dan 11 baru mulai membaik. Pada saat krisis Asia 98 itu hanya kurang dari 10 negara. Tapi kali ini betul-betul pasca pandemi banyak negara menjadi pasien. Dan semua negara menghadapi masalah food, fertilizer, energi. Alhamdulillah Indonesia menangani itu semua. Jadi Indonesia menjadi champion yang berbeda. Kita buktikan PMI kita, Purchase Manager Index, ataupun optimisme kalangan industri terhadap perekonomian, kita berada di level ekspansif 52,7. Bayangkan Malaysia masih di bawah 50, 47,7, Vietnam 46,2, kemudian Filipina 50,9. Nah tentu kita melihat bahwa perekonomian juga mengakibatkan pengangguran turun. Jadi tingkat pengangguran kita sudah kembali ke level di angka 5,45% pengangguran terbuka. Dan kita ketahui ke depan di tahun 2035 Indonesia berpotensi untuk lepas dari jebakan negara menengah. Nah, jebakan negara menengah ini hanya bisa dilakukan kalau kita punya masyarakat yang produktif. Karena bonus demografi kita tinggal 13 tahun. Tidak semua negara lulus dari middle income gap. Di negara Asia ini hanya Jepang, Korea, Singapura. Nah ini kita punya tantangan 13 tahun ke depan. Kuncinya adalah tentu infrastruktur, tadi sudah disampaikan Pak Basuki. Yang berikut, baik infrastruktur darat maupun langit maupun laut. Yang berikut tentu SDM. SDM itu butuh SDM yang sehat, SDM yang cerdas, yang seperti PU, gesit,
Tadi ya Bapak, gesit. Gesit motor listrik saya kuliahnya ping 4. Jadi kalau bicara motor listrik saya paling ahli. Nah, kemudian juga bertindak tepat, sehat, pandai, siap bersaing dengan perubahan artificial intelligence. Nah, itu yang paling penting. Nah, tentu kita melihat bahwa ke depan juga beberapa tadi disampaikan kegiatan transformasi ekonomi, salah satunya adalah menggunakan proyek strategis nasional. PSN ini termasuk pengembangan kewilayahan melalui kawasan ekonomi khusus. China mereform dengan special economic zone. Dan Indonesia memulai pertama special economic zone di Batam. Sebelum China kenal yang namanya special economic zone. Nah, Singapura belajar dari Batam, Singapura membawa special economic zone juga untuk investasi di China. Nah, special economic zone ini yang sekarang menjadi penggerak ekonomi driver karena Indonesia luas, punya komparatif dan competitive advantage. Kalau itu semua ditaruh di satu lokasi, maka pembangunan akan dipercepat. Ini ada Pak Wagub. Di Jawa Timur ada special economic zone, kita bangun smelter Gresik, kemudian multiplier efeknya juga sudah mulai jalan, mulai dari pabrik yang berbasis kepada gold foil, kemudian elektronik dan yang lain. Yang kami bangun, memang kita melihat ke depan, yang dibangun bisa lebih cepat. Sama seperti pada saat kawasan industri Morowali dibentuk di tahun 2016-2017 dan hasilnya kelihatan sekarang. Jadi kalau kita lihat ini tidak bisa, pada saat kita melihat kawasan tentu masih kosong, tetapi pada saat kawasan terisi itu hasilnya kepada masyarakat tinggi. Demikian pula hilirisasi yang terjadi di WDB, dan kita sudah melihat model kawasan ekonomi adalah kawasan industri yang ada di Jawa di seluruh koridor utara, disambung jalannya oleh Pak Basuki. Jadi kalau sejarah mengatakan yang menyambung Anyer-Panyerukan adalah Dendels, hari ini selesai semua, diselesaikan oleh Pak Basuki. Saya hanya punya sedikit jalan raya Dendels yang minta diselesaikan supaya kita tidak kenal lagi jalan raya Dendels di daerah Jawa Timur ya, Gresik. Nah, itu kalau itu bisa selesai dengan dana impres tadi 32 triliun menghubungkan seluruh kawasan. Nah itu mari kita hapus Dendels dari negara Indonesia Raya ini, nama jalannya. Nah kemudian tentu program kedaulatan pangan dengan food estate. Kenapa saya katakan PU itu pertanian umum? Karena membangun food estate. Bukan hanya membangun waduknya, bukan hanya irigasinya, nanamnya pun komandonya Menteri PU. Inilah yang luar biasa. Kemudian ketahanan energi dan tentu kita terus dorong bahwa di setiap kawasan yang dibangun SDM setempat bisa ikut terangkat. Oleh karena itu politeknik itu penting. Karena kalau tidak masyarakat sekitar tidak langsung menikmati. Nah ini juga yang sekarang pemerintah sedang mendorong agar CSR itu wajib ke wilayah di sekitar lokasi kegiatan ekonomi berada. Kita tidak ingin melihat wilayah ekonominya tinggi, pembangunannya tertinggi di seluruh dunia, kayak seperti di Maluku maupun di Sulawesi Tengah, tetapi masih ada angka kemiskinan. Nah itu yang kita tidak ingin. Makanya arahan Bapak Presiden sampai dengan 2024 kemiskinan mendekati nol. Tadi sudah disampaikan bahwa total proyek PSN ada 210 proyek dan juaranya Menteri PU ada 125 proyek. Tepuk tangan Menteri PU. Dan ada 12 program kawasan ekonomi, kemudian investasi dan juga terkait dengan beberapa infrastruktur. Nah, PSN ini sudah terlaksana 158 proyek dalam 8 tahun dan investasinya 1.102 triliun.
Dan ini tentu mempunyai dampak kepada masyarakat. Dan salah satu yang sekarang sedang dibangun juga yang penting adalah pembangunan ibu kota negara. Pembangunan ibu kota negara ini selain kantornya Pak Basuki, kantor Menko pun yang akan pertama di sana. Jadi nanti saya akan ngopi bareng dengan Pak Basuki di ibu kota negara saat selesai ini pertama. Kita nikmati bulan-bulan menjelang Agustus ya Pak ya. Nah itu perencanaan. Nah pemerintah terus mendorong pembangunan regional development dan saat ini terdapat 135 kawasan industri. Dan ini tentu berharap dan kawasan industri ada di seluruh Indonesia dan kunci kawasan industri adalah akses kepada pelabuhan dan jalan. Jadi kalau ada kawasan tanpa pelabuhan, tanpa jalan, biaya logistiknya pasti sangat tinggi. Plus energi. Kenapa Indonesia menarik? Karena energi cost kita murah. Gas maupun listrik relatif bersaing. Oleh karena itu beberapa kawasan membangkitkan sendiri dengan biaya murah. Bayangkan harga listrik di Papua New Guinea bukan kita, itu 28 sen per kilowatt hour. Sedangkan kita rata-rata bisa membangkitkan industri sekitar 6 sen. Jadi betapa tidak efisiennya salah satu negara. Nah ini yang membuktikan bahwa infrastruktur kita dibangun dengan efisien, cepat, dan mempunyai daya saing. Nah salah satu industri kaca masuk karena gas murah. Dan sekarang juga selain hilirisasi kita lakukan untuk baja, untuk nikel, sekarang kita sedang mendorong juga hilirisasi renewable energy. Nah ini sedang dibangun dinegosiasikan di Pulau Rempang. Dan itu akan hilirisasi mulai dari silika sand sampai photovoltaic cell. Nah ini sedang dalam tahap finalisasi. Dan kalau itu kita dilakukan, maka photovoltaic juga kita bisa produksi sendiri dan kita bisa menjadi basis untuk renewable energy. Photovoltaic itu lebih sederhana daripada semiconductor chip. Nah kalau kita sudah bisa membuat photovoltaic termasuk wafernya, maka untuk lari ke semiconductor jaraknya semakin pendek. Nah itu salah satu backbone yang kita perlukan untuk membangun industri digital ke depan. Nah oleh karena itu saya juga mengingatkan bahwa beberapa efek pengembangan wilayah kita juga mendorong teknologi digital itu sebagai anchor. Itu di kawasan ekonomi khusus di Nongsa di Pulau Batam untuk digital. Dan karena sekarang kita sudah bisa menarik beberapa investor termasuk juga untuk solar panel, sekarang kita akan membicarakan untuk kita mampu mengekspor green energy keluar, Johor kepanasan, dan mereka kopi lagi Pak Basuki. Mereka mengkopi lagi untuk digital hub di Johor. Kemarin sudah MOU dengan Singapura. Nah ini yang kita harus terus waspada. Jangan sampai terlambat sedikit tadi gerak cepatnya Pak Basuki, kita lambat sedikit disikat sampai Johor. Dan Perdana Menteri Malaysia sekarang juga mengikuti Pak Jokowi. Tidak segan-segan dia pergi langsung. Kemarin dia langsung berangkat ke Amerika misalnya untuk ketemu Tesla atau yang lain, sehingga mereka menawarkan langsung insentif. Nah ini yang harus kita jaga ke depan. Tadi kecepatan yang disampaikan Pak Basuki tidak boleh kita kasih kendor. Nah ini kita juga dorong revolusi industri keempat, AI kita juga sudah jalan, machine learning, machine communication itu di industri sudah jalan, dan kemudian tentu transformasi artificial intelligence. Nah ini yang membutuhkan infrastruktur. Bayangkan sekarang kita hadir dalam era di mana satelit biasanya 30.000 km di atas, sekarang satelit 5.000 km. Dan yang namanya Tesla meluncurkan satelit dan roketnya itu macam lift.
karena roketnya terbang bawa satelit dan turun lagi pada spot yang sama. Nah, ini revolusi yang luar biasa. Cost menjadi murah. Negara tidak perlu beli satelit lagi untuk ke depan. Ini hanya menjadi, kalau sekarang kita punya telepon roaming karena satelit, karena BTS, tapi ke depan yang roaming satelitnya muter-muter di 5.000. Satelit itu kan sama dengan, karena di atas cahaya itu jadi fiber optik. Jadi fiber optiknya di udara. Sekarang kita harus laying cable. Stasiun bumi yang gede banget sekarang hanya sebesar torrent air, water torrent air, dan harganya murah. Nah, ini revolusi yang luar biasa yang terjadi pada hari ini. Nah, kita harus ikut itu, karena dengan demikian kita akan terakselerasi. Ekonomi digital kita 2025 sekitar 130 billion, 2030 akan 300 miliar. Nah, ini speed perubahannya yang cepat, oleh karena itu SDM menjadi kunci. Dan dengan demikian saya ucapkan selamat untuk konferensi Sewindu PSN, dan semoga dengan konferensi ini masyarakat menjadi aware apa yang kita bangun secara fisik di darat, di udara, di laut, dan itu semuanya membuat ekonomi kita lebih berdaya saing. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Menko, kami mohon berkenan untuk berfoto bersama di panggung sebelah sini Bapak. Kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Dan kami juga turut mengundang Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono, Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Alistianto Dardak untuk dapat bergabung ke atas panggung. Bapak Deputi, kami juga mengundang Bapak Wahyu Utomo untuk bergabung ke atas panggung. Ya, kemudian juga kami mengundang kepada pejabat Kadin dan juga Ketua Ikatan Alumni Unpad dan juga perwakilan sponsor dari PT Pertamina dan Huawei. Betul, kami juga mengundang seluruh pembicara di diskusi panel 1 dan juga jika seluruh pembicara di diskusi panel-panel berikutnya sudah hadir di sini, kami juga turut mengundang untuk dapat berfoto bersama Bapak Menko di atas panggung. Kami persilakan. Jadi sekali lagi kepada seluruh pembicara yang sudah hadir di sini yang akan mengisi sesi diskusi panel, kami mohon berkenan untuk dapat bergabung di atas panggung. Iya, mungkin bagian sesi pertama hari ini sesi kedua yang sudah hadir. Betul sekali. Untuk bisa bergabung bersama-sama. Karena bisa dibilang secara resmi acara konferensi pada pagi hari ini. Betul. Tim dokumentasi dari rekan media sudah bersiap di sini. Mohon izin mengarahkan kepada ibu. 1, 2, 3. Sini kan, sini nih. Sini, Bay. Oh, situ. Mundur. Biar nggak wayang. Ini aja ya. Muncul. Ada letak aja. Pakai lampu gua. Asli. Ada dia aman. Oh iya. Lampu ini nih jelek nih. Lampu gua jelek. Ganggu muka. Aman nggak pakai lampu gue ya? Gas bang, lampu itu nggak usah mati bang, atau digeser. Apa? Kena ke muka jadi jelek. Ini Biru ya, jadinya biru. Matiin aja. Dia. Iya. Besar banget ya. Matiin aja, ke belakangin aja bang. Tembok. Dua-duanya tuh bang, satu lagi masih aman. Nah gitu. Coba lu ke situ. Tembok aja. Bang, lu di situ bang. Dek, tes muka. Gimana?
Oh, ya. Selamat pagi teman-teman media cetak elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kegiatan pagi ini terkait dengan PSN dilakukan bersama dengan Menteri PU. Karena Menteri PU itu hampir 60% PSN dilaksanakan oleh Menteri PU. Dan kemudian tentunya bekerja sama dengan Kadin dan IK Unpad, kita selenggarakan acara. Tentunya untuk sosialisasi daripada capaian-capaian yang sudah dicapai oleh proyek PSN. Dan PSN ini dilaksanakan sudah 158 proyek dengan investasi 1.000 triliun. Dan ini juga tentunya dari 210 proyek yang direncanakan dengan 12 program termasuk terkait dengan investasi, kawasan industri, dan kawasan ekonomi khusus. Tadi saya sampaikan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi 5% dan inflasi 3,5%, Indonesia ini menjadi satu dari sedikit negara dengan pertumbuhan tinggi. Di G20 kita 2 negara tertinggi, namun dengan inflasi salah satu yang terendah. Nah tentu beberapa waktu yang lalu, minggu lalu saya menghadiri conference Global Champion untuk Crisis GCRG dengan PBB, Sekjen PBB, dan dalam pembahasan berbagai negara menghadapi food, fertilizer, energy, kemudian juga climate, El Nino, perang belum selesai, mereka sebut ini persoalan yang bertingkat, cascade program, challenge. Nah tentu dengan adanya PSN salah satu adalah pengembangan food estate, sehingga tentu Indonesia adalah salah satu negara yang bisa mengatasi berbagai hal tersebut. Oleh karena itu Indonesia menjadi salah satu champion yang dipanggil, yang Bapak Presiden menjadi anggota dari 4 champion. Dan tentunya ke depan Indonesia juga mendorong untuk bicara mengenai debt restructuring. Dan ini menjadi contoh bagi berbagai negara yang saat sekarang mengalami kesulitan, terutama negara-negara berkembang. Dan Indonesia sendiri dengan target dari Bapak Presiden untuk lepas dari middle income trap menuju Indonesia 100 tahun di 2045, di mana pada waktu itu target kita adalah 30.000 GDP-nya. Maka tentu Indonesia sendiri pada tahap sekarang sudah mengajukan untuk menjadi member OECD. Dan itu sudah diberitahukan oleh Sekretariat Jenderal kepada negara-negara lain. Dan kita mendapatkan banyak dukungan. Dan pada hal yang sama, Brasil juga menyatakan ingin masuk menjadi OECD country. Dan itu menjadi roadmap menuju Indonesia maju. Demikian, selanjutnya mungkin Pak Basuki bisa menambahkan. Silakan Pak. Ya sudah cukup tadi Pak Menko kan? Apa enggak anak dah? Apa yang mau ditanya? Udah langsung tanya aja. Tanya Pak Basuki aja tadi. Iya. Pak, tadi kan katanya sudah pagi Pak, Angela dari BIS Indonesia. Pak, tadi kan sempat menyinggung bahwa ada proyek yang dari Kemen PUPR sudah bersurat ke Pak Menko bahwa ada beberapa proyek yang diminta untuk dapat diselesaikan di 2024 dan beberapa di semester 2 2023 ya Pak. Mungkin boleh dijabarkan proyek apa saja? Kembali. Jadi kalau suratnya Pak Menko itu semua PSN harus selesai paling lambat semester 1 2024. Nah, kami sedang berkirim surat beliau, bisa kita lakukan, tapi ada beberapa yang semester 2. Nah, semester 2 ini kami mintakan dispensasi pada beliau. Jadi, Itu proyeknya apa aja Pak? Yang ada minta tol, dispensasi? ada bendungan. Tolnya di mana Pak kalau boleh tahu Pak, sama bendungannya Pak? Tuh, bendungan itu ada 5 yang kita mintakan prioritas. Ya, jadi kayak bendungan bener di Purworejo. Bendungan mana lagi Pak? Yang 5 tadi mana Pak Dirjen SDM? Yang
Pak Dirjen SDA mana? Sebentar ya. Iya ya Pak. Pak Dirjen SDA mana? Pak Dirjen SDA ada. Jadi ada atau nanti kita kasih datanya ya. Ada, sedang dibikin suratnya oleh Pak Sekjen untuk kita, karena kalau nggak ada dispensasi makanya MYC-nya tidak akan keluar. Jadi multi-years contract permission-nya dari Bu Menteri Keuangan tidak akan keluar. Jadi kami sedang kirim surat kepada beliau. Oke, suratnya sudah jadi belum? Yang untuk Pak, terus untuk yang 2024 apakah juga tol sama bendungan Pak? Iya, jadi PSN-nya kan di Bendungan, tol, kalau yang lainnya sudah jadi. Kan bendungan, tol, perumahan, spam. Spam ada 3 tadi yang sudah selesai. Ya kan? Pak, 5 bendungan yang akan kita tarik ke 2024 apa aja? Bener? Lausimewe di Sumut, Budong-Budong di Gorontalo, Pulang Ulu di Gorontalo, Gorontalo juga. Budong-Budong di Sulbar, Bolang Hulu di Gorontalo, 4 satunya lagi mana? Mbae di Flores. Itu yang di semester 2 2023 ya Pak? Kalau 2024. Kalau yang untuk semester 2 2023 berarti nggak ada juga Pak? Sudah selesai, ini kan nggak perlu dispensasi. Oh oke. Ya? Berarti Pak izin mempertegas kembali, berarti yang diminta dispensasi di 2024 itu 5 bendungan tadinya Pak? 5 bendungan. Untuk tolnya Pak? Tolnya saya lupa itu. Yang untuk dispensasi 2024 semester 2, tolnya mana kira-kira antara lain? Serang Panimbang di Banten, Pantimban di Cirebon Indramayu, Semarang Demak. Ini Dirjen Bina Marga, ini Dirjen SDA. Okay? Berarti tolnya 3 ya Pak? Iya. Siap. Terima kasih Pak. Oke. Udah ya Mas? Telepon terus ya. Satu lagi. Satu lagi. Ke Pak Menko ya. Oke. Saya yang jelasin Pak Menteri yang jawab. boleh Pak bagi-bagi nanti. Saya Riyadi dari Tempo, Pak izin. BPKP kan waktu itu memberikan evaluasi bahwa ada 58 PSN yang masih belum dimulai. Nah itu di sektor apa saja, apakah termasuk yang dibangun oleh PUPR, dan alasannya belum dimulai 58 PSN ini apa? Jika misalnya nanti targetnya ditunda, akan jadinya kapan? Dan skema pembiayaannya nanti seperti apa? Kalau yang tadi saya melaporkan, di PSN, di PUPR ini ada 125. Yang sudah selesai, berapa tadi? PSN yang sudah selesai berapa tadi? 70%. Enggak yang selesai. Ya berapa itu? Oh, sorry. Jadi 158 yang PSN di PU. Yang sudah selesai 125, 70%. Yang lainnya yang tadi kami ada yang selesai tahun 2000, itu tadi kan Juli 2023 ini akan selesai lagi, kemudian semester 1 2024 akan ada selesai, ada yang semester 2 2004. Ini yang tadi disampaikan. Jadi nggak ada yang, kalau di PU nggak ada yang belum dilaksanakan. Okay? Selain yang di PU, yang konsep kerjasama KPBU antara swasta, dan itu terutama kalau terkait dengan kawasan ekonomi dan industri, karena itu selalu berjalan kan, karena kawasan ekonomi kan nggak bisa tahun ini selesai, karena itu terus jalan. Kemudian proyek salah satunya kan seperti Inpex itu masih dalam pembicaraan, tapi itu kan kalau namanya proyek petrochemical itu selama financial closingnya selesai itu jalan terus. Karena itu kan ada skema tersendiri. Ya. Kalau beberapa itu sesudah itu, ada proyek yang selesainya di atas 2024. Ya, ada beberapa. Pak Erlangga, kemarin Pak Wahyu sempat bilang bahwa 58 ini kan masih didiskusikan apakah akan dilanjutkan atau enggak. Nah, itu kan kita akan evaluasi setiap 6 bulan. Ada proyek yang mungkin selesai PSN-nya kayak tol yang sampai Ciamis ya Pak ya.
terus belum sampai Cilacap. Tapi kan habis itu bisa jalan dengan APBN reguler. Jadi kelanjutannya mungkin dengan reguler APBN. Demikian, terima kasih. Ya. Jadi kalau nggak di PSN bukan berarti berhenti. Hanya fasilitas PSN-nya aja yang harus berhenti. Tapi proyeknya bisa jalan terus. Ya, terutama yang loan. Nah, loan itu ada yang PSN, tapi ada yang nggak PSN. Ya. Jadi yang jalan terus. KPBU ya jalan terus. Oh itu yang baru, bukan PSN itu. Ada yang loan, ada yang PBN kayak Bendungan Cibeet, Bendungan Cijurai, Bendungan Pati itu apa? Enggak, di Pati, Cabean, di Pati, Pelosika, Jelanata, Jenalata, Riam Kiwa, itu loan semua, loan Cina semua. Oke, ada 6 ya. Ini ujian nih 11 kan kabeh. Wis pokoke ono kabeh, Mbak, ya. Tapi itu loan, ya, loan dan APBN. Tapi bukan karena itu perintahnya baru mulai tahun ini. Sudah dikerjakan tahun ini. Oke? Baik. Terima kasih. Lu mau nanya lagi nggak?